Well, kembali lagi di channel cerita kita channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan ngalur cerita spoiler Solo Leveling full season 1. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan updatean video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. I got loyalty inside my DNA. I got peace, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain and joy inside my DNA. Di sebuah proyek konstruksi di kota Seoul muncul sebuah portal ke dimensi lain. Sekelompok hunter mulai berkumpul untuk melakukan ekspedisi ke dalam portal tersebut yang terhubung ke sebuah dungeon. Dari semua hunter yang datang terlihat seorang hunter muda yang sepertinya semua orang sangat menyukainya. Karena penasaran, seorang hunter senior yang sempat pensiun tetapi memutuskan untuk aktif lagi karena butuh biaya lahiran anak keduanya, kemudian bertanya kepada temannya tentang hunter muda itu. Barulah diketahui kalau nama hunter muda tersebut adalah Sung Jinwoo dan dia dijuluki sebagai hunter paling lemah di dunia, yang bahkan bisa terluka saat menjalankan misi di dungeon yang hanya level A. Nah, dari semua hunter yang perhatian kepada Jinwoo, ada satu hunter wanita bernama Juhe yang paling perhatian kepadanya. Juhe ini adalah hunter tipe healer alias penyembuh. Oleh karena semua hunter yang diundang sudah datang, ekspedisi penjelajahan dungeon pun siap untuk dijalankan. Seorang hunter yang bernama Song Chiyul diputuskan menjadi pemimpin kelompok karena dialah hunter dengan level paling tinggi di antara mereka. Dungeon yang Jinwoo masuki ternyata adalah dungeon level D. Para petugas asosiasi jelas khawatir dengan nasib Jinwoo yang merupakan hunter paling lemah di level A. Dan benar saja, belum apa-apa Jinwoo sudah terluka dan butuh disembuhkan oleh Juhe. Sementara hunter yang lain terlihat bisa bertarung dengan biasa saja, membabat habis setiap monster yang datang menyerang mereka dengan menggunakan senjata dan teknik sihir yang mereka kuasai. Pertarungan di dalam dungeon pun akhirnya dapat diselesaikan dengan mudah. Para hunter bisa mendapatkan inti sihir dari setiap monster yang berhasil mereka kalahkan, yang kalau dijual harganya bervariasi tergantung dari level monsternya. Bahkan inti sihir dari monster level C saja harganya bisa mencapai ribuan won. Namun karena Jinwoo hanya hunter level E, mustahil baginya bisa mendapatkan inti sihir level C. Padahal dia sedang butuh banyak uang untuk biaya adiknya masuk universitas dan biaya pengobatan ibunya. Makanya ketika seorang hunter menemukan kalau dungeon yang mereka masuki adalah dungeon ganda, Jinwoo tanpa pikir panjang memutuskan setuju untuk ikut melakukan penyerbuan lagi ke lorong yang satunya. Menurut info dari salah satu hunter, portal akan tertutup secara otomatis 1 jam setelah bos dungeon dikalahkan. Sementara setelah berjalan lebih dari 40 menit, rombongan Jinwoo baru sampai ke sebuah ruangan yang terlihat kosong. Hanya berisi patung-patung berukuran raksasa yang memegang benda-benda yang berbeda. Di salah satu patung terdapat semacam batu prasasti yang berbunyi, pertama, sembahlah yang mulia. Kedua, pujilah yang mulia. Ketiga, buktikan kesetiaanmu. Mereka yang tidak mematuhi perintah tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Setelahnya, Juhe merasa bola mata dari patung yang ukurannya paling besar melirik ke arah mereka. Pintu masuk ke dalam ruangan pun tiba-tiba tertutup sendiri. Salah satu hunter yang awalnya tidak setuju untuk ekspedisi tambahan itu pun kemudian berjalan menuju ke arah pintu dan bermaksud keluar meninggalkan rombongan. Namun begitu tangannya menyentuh pintu, patung penjaga yang memegang sebuah kapak tiba-tiba langsung mengayunkan kapaknya dan menghabisi si hunter dengan satu ayunan. Sementara Jinwoo sepertinya menyadari ada sesuatu yang aneh dengan bola mata patung raksasa yang berukuran paling besar. Hunter yang ditebas oleh patung raksasa penjaga pintu ternyata adalah hunter level D. Jinwoo jelas langsung panik. Jika hunter level D saja tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dirinya yang hanya level A. Anehnya lagi, dungeon yang mereka masuki itu kan dungeon level D. Tapi bagaimana bisa ada monster sekuat itu di dungeon level D? Karena sudah terlalu sering berada di posisi yang nyaris mati, Jinwoo bisa langsung merasakan kalau ada ancaman yang sangat mematikan dari patung yang paling besar. Tembakan laser yang sangat kuat tiba-tiba meluncur dari kedua bola mata si patung raksasa. Namun berkat Jinwoo, sebagian besar hunter bisa menghindari serangan kejutan tersebut. Kemudian dari kejadian itu, akhirnya diketahui kalau Juhe sebenarnya adalah healer level B. Tetapi karena rasa takutnya yang sangat tinggi, dia hanya berani ikut misi di level D. Di sisi lain, tangan kiri Pak Song ternyata putus terkena laser yang tadi. Pak Song yakin dungeon yang mereka masuki pasti bukan level D. Karena dalam misi level B yang pernah dia ikuti saja tidak ada monster sekuat itu. Pak Song menduga monster yang sedang mereka hadapi itu adalah monster level S.
Portal ke dimensi lain pertama kali muncul 10 tahun yang lalu. Bersamaan dengan itu, sejumlah orang mengalami awakening yang membuat kekuatan mereka lebih besar dari manusia normal. Mereka lah yang kemudian disebut sebagai hunter, karena kekuatan yang mereka peroleh kemudian mereka gunakan untuk memburu monster. Nah, dalam kondisi penuh keputusasaan, para hunter yang terjebak di dalam kuil hanya bisa diam di tempat, karena mereka pikir jika mereka bergerak, patung raksasa akan langsung menembakkan lasernya. Namun salah satu hunter yang sangat pede dengan kecepatannya, memutuskan untuk langsung meluncur ke arah pintu guna melarikan diri. Apes, dia langsung wallahu alam terkena laser sang patung raksasa. Dengan kekuatan sebesar itu, para monster bisa saja langsung menghabisi mereka sekaligus. Tapi faktanya, tidak. Para monster hanya menyerang mereka yang berusaha untuk kabur saja. Hal itu membuat Jinwo yakin bahwa ada suatu pola atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kuil tersebut. Jinwo kemudian bertanya kepada Pak Song, apa perintah pertama yang tertulis di dalam batu prasasti? Pak Song kemudian mengatakan kalau pasal pertama berbunyi, sembahlah yang mulia. Jinwo akhirnya berhasil memahami maksud dari pasal pertama yang tertulis di dalam batu prasasti. Menurutnya, si patung raksasa hanya akan menyerang jika ada orang yang berdiri sampai batas tinggi tertentu. Sehingga Jinwo mengajak mereka semua untuk bersujud di depan patung yang paling besar. Dan benar, kedua bola mata si patung raksasa tidak lagi menyala setelah mereka semua bersujud kepadanya. Tapi anehnya, begitu semuanya sudah menunduk, ekspresi wajah si patung raksasa langsung menyeringai sangat menyeramkan. Tembakan laser dari matanya memang sudah berhenti. Tapi si patung yang mulia tiba-tiba juga ikut berdiri dan mulai meninggalkan singgasananya. Semua orang jelas langsung shock dan bingung. Apalagi yang harus mereka lakukan, karena rasanya mustahil jika mereka harus mengalahkan monster tersebut dengan cara bertarung. Jinwo kemudian bertanya lagi kepada Pak Song, apa bunyi pasal yang kedua? Pak Song bilang pasal yang kedua bunyinya, pujilah yang mulia. Lalu salah seorang hunter yang biasa bernyanyi di gereja mencoba menyanyikan lagu-lagu pujian untuk yang mulia. Siapa sangka yang mulia justru langsung menginjak hunter tersebut hingga tewas seketika. Melihat rekannya diinjak mati, seketika para hunter langsung lari berhamburan. Namun siapa sangka yang mengancam nyawa mereka tidak hanya patung yang mulia saja. Patung satria yang parkir di pinggiran ruangan pun siap ikut mendeportasi para hunter ke akhirat juga. Jika patung para kesatria yang memegang senjata akan bergerak menyerang siapapun yang mendekat, bagaimana dengan patung para pemusik? Dari situlah Jinwo akhirnya mengambil kesimpulan kalau tempat yang aman untuk berlindung adalah dengan berada di bawah patung para pemusik. Semua hunter yang masih hidup kemudian berlari menuju patung para pemusik untuk berlindung. Namun anehnya, saat Jinwo dan Juhe berada di bawah patung drummer, patung tersebut tidak mau memukul drumnya. Jinwo kemudian berpikir, patung tersebut pasti hanya mau memukul drumnya jika hanya ada satu orang saja yang berteduh di bawahnya. Jinwo lalu menyuruh Juhe untuk diam di tempat, sementara dirinya pergi mencari patung pemusik yang lain. Celakanya, patung yang dia tuju ternyata bukan memegang alat musik, melainkan memegang perisai. Gara-gara serangan dari patung inilah, Jinwo harus kehilangan satu kakinya sebelum berhasil berlindung di bawah patung seorang diva. Setelah 6 dari 15 hunter masih bertahan hidup dengan berlindung di bawah patung pemusik, selanjutnya si patung yang mulia memunculkan sebuah altar di tengah ruangan. Jinwo yakin altar tersebut adalah altar pengorbanan karena pasal ketiga dari prasasti itu berbunyi, buktikan kesetiaanmu. Mendengar penjelasan dari Jinwo, Pak Kim langsung mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya kepada Pak Song. Menurutnya, sebagai pemimpin tim, Pak Song layak untuk dijadikan korban guna mempertanggungjawabkan keputusannya yang membuat nyawa anggota timnya melayang. Pak Song kemudian berjalan menuju altar dan siap untuk menjadi korban. Begitu dirinya masuk ke dalam lingkaran altar, tiba-tiba satu obor api yang mengelilingi altar menyala. Karena hanya satu obor yang menyala, Jinwo merasa ada yang ganjil. Setelah dia dan dua orang yang mengantarkannya masuk ke dalam lingkaran altar, 3 obor menyala lagi. Jinwo pikir ujian terakhir baru akan dimulai setelah semuanya masuk ke dalam lingkaran. Begitu semua sudah masuk ke dalam lingkaran altar, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Di waktu yang sama, semua patung kesatria bergerak menuju ke altar. Melihat patung-patung kesatria bergerak serentak menuju ke altar, Jinwo bilang kepada Juhe agar dia tidak menutup kedua matanya. Dia harus tetap menatap patung-patung itu karena jika dia menutup matanya, patung-patung tersebut akan berjalan mendekat. Tapi meski Jinwo sudah berkata begitu, seorang hunter wanita tiba-tiba memutuskan untuk berlari menuju pintu keluar. Anehnya, dia berhasil melewati pintu keluar tanpa diserang sama sekali. Dan setelah dia melewati pintu, satu obor api merah padam dan pintu terlihat sedikit menutup. Jinwo yakin obor api merah menunjukkan jumlah hunter yang ada di dekat altar. Obor api biru adalah waktu hitung mundur dan pintu yang terbuka pasti hanyalah sebuah jebakan. Karena setiap satu hunter keluar, pintunya mulai menutup kembali. Jinwo percaya mereka harus tetap berada di dalam lingkaran sampai semua obor api biru mati. Barulah mereka semua bisa keluar dengan selamat. Meski begitu, satu hunter lagi memutuskan untuk keluar ruangan, membuat satu obor merah mati dan daun pintu semakin menutup.
Tak lama setelah itu, Pak Kim juga memutuskan untuk keluar ruangan, meninggalkan Mas Jinwo, Mbak Juhe, dan Pak Song. Pak Song percaya selama masih ada yang tinggal di dekat altar, pintunya tidak akan menutup sepenuhnya. Sehingga Pak Song menyuruh Juhe membawa Jinwo keluar, meninggalkan dirinya sendirian di tengah altar. Namun Juhe yang sudah kehabisan mana alias energi sihir, tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Hingga pada akhirnya, Jinwo memutuskan untuk menjadi orang terakhir yang tinggal di dekat altar. Sementara Pak Song dia minta untuk membawa Juhe keluar. Pak Song kemudian memukul tengkuknya hingga pingsan, kemudian menggendongnya keluar ruangan. Jinwo yang sudah ditinggal sendirian di tengah altar, kemudian mengambil pedangnya Pak Kim dan berniat untuk mati dengan perlawanan. Dan eksekusi pun dimulai. Jinwo terkapar di tengah meja altar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Perlahan kesadarannya, obor api berwarna biru yang terakhir padam. Lalu dalam sakaratul mautnya, Jinwo mendengar seseorang berkata kalau dia sudah berhasil menyelesaikan semua misi rahasia. Sebagai hadiah dari misi tersebut, Jinwo berkesempatan untuk menjadi seorang player. Jika Jinwo tidak bersedia, maka jantungnya akan langsung berhenti setelah 0,02 detik. Setelah menerima hadiah untuk menjadi seorang player, Jinwo tiba-tiba terbangun di atas ranjang tersebut. Mimpi? Apakah itu hanyalah mimpi? Siapa kalian? Maaf bila kami mengagetkanmu. Asosiasi Penyelidik Pemburu Korea, mengapa para penyelidik ingin menemuiku? Aku telah tertidur selama 3 hari. Apa yang terjadi dengan Nona Juhi dan Tuan Song? Apakah mereka baik-baik saja? Mereka selamat, tapi Tuan Song kehilangan lengannya dan kemungkinan besar akan mengganggu pekerjaannya. Mulai sekarang, dia dapat pensiun apabila ia mau. Pemburu Juhi masih sedang dalam perawatan karena trauma yang dialaminya. Dan pemburu lain seperti Kim Sang-sik. Tidak apa-apa itu sudah cukup. Jumlah orang yang selamat dari 2 sarang monster itu berjumlah 6 orang. Meskipun para pemburu telah terbiasa dengan situasi yang berbahaya, tetap saja pembantaian berskala ini jarang terjadi. Ketika para penyelidik dan asosiasi White Tiger tiba di lokasi, mereka semua telah hilang. Di ruangan itu, hanya ada kamu berbaring di altarnya. Tak ada patun atau apapun yang dideskripsikan oleh pemburu lain. Itu tidak mungkin. Kita juga tidak percaya akan hal itu. Kita meyakini bahwa kamu telah menerima pembangkitan ganda. Pembangkitan ganda? Status dari Hunter telah ditentukan ketika mereka menerima pembangkitan atau kekuatan, namun beberapa Hunter mendapatkan pembangkitan lagi setelah pertama kali. Ada beberapa kasus di mana rank C bisa langsung melompat ke rank A, atau rank B melompat ke rank S. Ini adalah mesin pendeteksi kekuatan. Yang harus kamu lakukan adalah menaruh tanganmu di kristal mana ini. Bukannya tidak mungkin kita mencurigai Hunter Sung menerima pembangkitan ganda. Melihat dialah satu-satunya orang yang selamat di dalam. Tapi, ya, aku rasa sampah tetaplah sampah. Bahkan rank E terendah pun memiliki angka 70. Bagaimana hasilnya? Sepertinya kita mencurigaimu tanpa alasan. Sial, tidak ada apa-apa ya. Tapi tidakkah orang-orang itu sadar akan hal itu? Apa mungkin mereka tidak dapat melihat itu? Kakiku yang putus telah tersambung, dadaku yang telah terhujam telah kembali normal. Aku tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Apa aku seharusnya memberitahu mereka kalau aku dapat melihat ini? Ya, aku rasa ini bukan layar sentuh. Kak, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak melukai kepalamu juga kan? Bukankah aku sudah bilang untuk berhenti terluka? Apa kamu tahu seberapa khawatirnya aku? Maaf. Yang lain kembali dengan selamat. Jadi, mengapa hanya kamu sajalah yang selalu terluka? Aku tidak percaya aku hampir meninggalkannya. Gina, apakah kamu dapat melihat ini? Apa? Oh, ketika ada pesan belum dibaca di sebuah game, bagaimana cara membacanya? Kamu benar-benar tidak melukai kepalamu kan? Ya, kamu harus membuka kotak pesannya terlebih dulu. Membuka kotak pesannya? Apa? Ada apa? Aku pergi dulu sekarang. Ayo pergi. Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Sekarang setelah aku pikir-pikir, sepertinya aku melihat sesuatu yang mirip dengan ini ketika aku berada di altar itu. Persiapan untuk menjadi kuat? Periksa. Haha, apa-apaan ini pasti sebuah candaan kan? Seseorang yang sedang berada di rumah sakit tidak memiliki tenaga untuk melakukan ini. Aku akan memeriksa ini setelah aku bangun.
Gempa bumi? Tempat ini padang gurun? Tidak mungkin. Jadi ini benar-benar sebuah mimpi. Kalian pasti bercanda. Karena Jinwoo gagal menyelesaikan misi harian, dia dikirim ke dimensi lain untuk bertahan hidup selama 4 jam. Saat detik-detik dia akan dimangsa monster, waktu hukuman berakhir. Akhirnya dia bisa kembali ke kamarnya. Karena dia kecapean berlari, akhirnya dia pingsan. Penalisasi. Esok harinya setelah bangun, Jinwoo terlihat sedang berlari. Setelah 4 hari dia terbangun, Jinwoo menyadari beberapa hal. Pertama, layar itu asli bukan ilusi. Hanya Jinwoo yang dapat melihatnya. Misi harian memberikan hadiah, salah satunya sihir pemulihan yang menghilangkan kelelahan. Selain itu juga ada poin status dan kotak random. Jinwoo menjadi lebih kuat dengan menaikkan poin statusnya, sama halnya dengan naik level status, skill, item, inventory. Seperti sebuah game. Inilah status Jinwoo untuk saat ini. Di resepsionis rumah sakit, Jinwoo bertanya apakah dia bisa keluar menyelesaikan beberapa hal. Stasiun Hapjong. Jinwoo ingin mencari tahu barang-barang yang dia dapat dari kotak random menyelesaikan misi harian. Meski kadang dapat barang tak berguna, tapi kunci itu kelihatan berbeda. Kunci yang dapat membuat dungeon instan. Jinwoo merasa semua yang dia dapat karena pembangkitan ganda. Jinwoo merasa kurang pede karena dia terlemah. Jinwoo yakin dia bisa lari bila terjadi hal berbahaya. Jinwoo panik, jalan masuknya tertutup. Apakah dia ada di dimensi lain? Jinwoo merasa dungeon itu berbeda dari biasanya. Jinwoo mulai bingung kemana dia lari bila terjadi sesuatu yang buruk. Ternyata Jinwoo tidak bisa keluar sebelum bosnya terbunuh atau dapat Heartstone dan dia sendirian. Setelah beberapa saat di dalam instant dungeon, Jinwoo mulai merasa gelisah. Dia mulai mencium ada tanda-tanda binatang buas. Tiba-tiba seekor serigala menyerang dirinya. Dengan sigap Jinwoo menghindar serangan tersebut. Serigala tersebut mempunyai rahang besi yang kuat, sehingga membuat Jinwoo cemas. Tiba-tiba Jinwoo tidak dapat menggerakkan kakinya. Saat Jinwoo kilas balik trauma dia sebelumnya, serigala itu menyerang lagi. Dengan sigap dia menghindar dan melakukan manuver yang di luar perkiraannya. Dia merasa badannya sangat ringan. Tanpa berlama-lama, Jinwoo langsung meninju serigala itu dengan kekuatan penuhnya. Melihat serigala terpental, Jinwoo kaget dengan kekuatannya, tapi itu belum cukup untuk mengalahkan serigala tersebut. Akhirnya Jinwoo menyadari dia membutuhkan senjata. Jinwoo langsung membuka inventorinya dan mengambil pedang, dan langsung menyerang dan membunuh serigala tersebut. Dengan adanya senjata, Jinwoo tidak takut akan kemunculan 2 serigala baru. Dengan percaya diri, Jinwoo langsung menyerang dan membunuh 1 dari 2 serigala tersebut. Dia menyadari serigala tersebut tidak sebanding dengan monster di dungeon sebelumnya. Perlahan serigala yang tersisa mundur. Setelah di dalam dungeon beberapa saat, Jinwoo menyadari bahwa misi harian dan naik level akan memberikan dirinya poin status, yang membuat dirinya makin kuat. Jinwoo cukup bingung saat melihat item dari serigala yang dia bunuh. Tidak menjatuhkan inti sihir melainkan sebuah taring. Saat Jinwoo mencoba fitur toko, dia belum bisa membeli apa-apa, hanya bisa menjual. Saat Jinwoo bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, dia didatangi segerombolan serigala yang siap mencabik dirinya. Dengan tanpa rasa takut, Jinwoo melawan gerombolan serigala itu dengan membabi buta. Di tengah pertarungan, Jinwoo tersadar, dia tidak boleh berhenti bertarung atau dia akan mati, dan meninggalkan adik serta ibunya. Setelah Jinwoo selesai bertarung dan berniat melanjutkan perjalanannya, dia dikejutkan dengan gerombolan serigala yang cukup banyak. Apakah Jinwoo dapat selamat dan keluar dari dungeon ini? Akhirnya Jinwoo berhasil membunuh semua monsternya. Jinwoo cukup puas dengan hasilnya, dan yang terpenting dia mendapatkan Heartstone untuk pulang. Tapi Jinwoo bertekad tidak balik dan terus berburu untuk bertambah kuat lagi. Seiring berjalannya waktu dan naik level, Jinwoo merasa setiap pertarungannya semakin mudah dan dia bertambah kuat. Ternyata nama monster berubah, warna seiring bertambah kuat dirinya. Putih berarti lemah, merah itu kuat, dan oranye berarti sangat kuat dan berbahaya. Jinwoo merasa tidak yakin pada saat sampai di tangga selanjutnya, tapi dilema untuk dirinya karena levelnya tidak naik lagi dan pedangnya hampir rusak. Akhirnya dia memutuskan tetap turun ke lantai selanjutnya. Sesampainya Jinwoo di lantai bawah,
dia dikejutkan oleh serangan monster yang begitu cepat, yang membuat dia terpental menabrak dinding dan menghancurkan pedangnya. Saat Jinwoo merasa sudah cukup kuat, ternyata monster tersebut masih berwarna oranye yang menandakan kuat dan berbahaya. Apakah Jinwoo dapat mengalahkan monster ular tersebut dengan pedangnya yang rusak? Jinwoo melawan ular kadut. Setelah beberapa saat Jinwoo melawan ular itu, dia menyadari bahwa pedangnya tak bisa menembus sisik dan pukulannya tak berefek. Jinwoo berpikir keras bagaimana cara untuk setidaknya melukai sisik ular tersebut. Tapi ular tersebut tidak memberi ampun dan terus menyerang Jinwoo dengan ganas. Jinwoo menyadari bahwa dia yang sudah bertambah kuat sekarang belum cukup untuk mengalahkan ular tersebut, dan lepas dari gelar hunter terlemah, dia teringat kilas balik saat pertama kali rumor tersebut beredar. Kelemahan bukan sesuatu yang Jinwoo banggakan. Untuk itu yang dia butuhkan adalah kekuatan. Kekuatan solid yang bisa memberi tekanan, perlindungan, kekuasaan. Dan yang terpenting untuk Jinwoo tidak dikhianati lagi. Karena itu menjadi kuat adalah tujuan utamanya. Jinwoo menjadi lebih percaya diri mengingat monster di dungeon sebelumnya yang jauh lebih kuat dari ular kadut di depannya. Sambil mencengkeram ular itu, Jinwoo menggunakan semua status poinnya ke kekuatan. Dengan bertambahnya kekuatannya, Jinwoo terus mencekik ular itu sekuat tenaga. Dari peristiwa ini, apakah MC kita Sung Jinwoo menjadi lebih kuat? Walaupun baju dan pedang Jinwoo rusak, dia cukup senang dengan item yang didapat. Pertama, Jinwoo mendapatkan pisau dengan attack 2 kali lipat dari pedang yang rusak dengan efek pelumpuhan dan berdarah. Yang kedua, racun rasaka yang dia belum paham penggunaannya. Dengan selesainya dungeon itu, Jinwoo kembali ke stasiun Hapjong. Sesampainya Jinwoo di luar stasiun, dia disapa oleh seorang militer yang cukup bingung dengan kehadirannya. Setelah mengkonfirmasi Jinwoo adalah seorang hunter, orang itu mencoba menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Ternyata ada dungeon break dan menyisakan satu monster boss. Dengan nalurinya, Jinwoo langsung tahu lokasi boss tersebut dan bergegas menuju ke sana. Di lokasi pertarungan, ternyata sudah banyak hunter-hunter yang sedang melawan boss tersebut, dan sepertinya mereka terlihat sedang kewalahan. Saat Jinwoo melihat situasinya, sepertinya kurang bagus karena rank hunter-hunternya rendah dan kurang koordinasi yang baik. Ternyata di antara hunter tersebut ada Miss Juhee, yang cukup trauma setelah mengalami double dungeon bersama Jinwoo dan berusaha mengalahkan rasa takutnya. Melihat itu, Jinwoo tergerak untuk membantu mengalahkan bos tersebut. Setelah mengumpulkan tenaganya dan mengambil ancang-ancang, Jinwoo melemparkan pedangnya yang sudah rusak dengan sekuat tenaga kepada bos monster tersebut, yang ternyata mengenai kepalanya. Akibat serangan Jinwoo, bos monster itu langsung rubuh dan diselesaikan oleh hunter-hunter lainnya. Tapi ada satu hunter yang curiga. Karena sebelum monster itu jatuh, serangan mereka tidak berefek. Entah siapa yang memberi serangan. Saat tentara itu ingin memberitahu siapa yang melempar pedang tersebut, Jinwoo sudah pergi. Arise. Jinwoo melewati hari-harinya dengan menyelesaikan misi hariannya di rumah sakit. Jinwoo mungkin belum sadar perubahan fisik dari poin status dan hadiah misi hariannya, sampai membuat suster itu naksir kepadanya. Sesampainya Jinwoo di rumah, adiknya pun menyadari perubahan tubuh Jinwoo yang semakin kekar dan tinggi. Setelah itu Jinwoo pun yakin bahwa semua perubahan pada fisiknya karena status poin yang sudah dia gunakan pada kekuatan. Tapi Jinwoo tidak ingin terlalu kekar, jadi dia berencana menggunakan status poinnya jadi lebih seimbang. Jinwoo mendapat telepon untuk membayar tagihannya. Ternyata selain misi harian, Jinwoo juga harus mencari uang untuk sehari-harinya. Karena itu dia berniat mengevaluasi ranknya agar dapat uang yang lebih besar. Tapi Jinwoo mengurungkan niatnya dan memilih untuk masuk dungeon saja untuk saat ini. Akhirnya Jinwoo mendapatkan panggilan ke dalam dungeon dengan ketua party bernama Hwang Dong-suk. Di sana Jinwoo juga bertemu dengan hunter rank D bernama Yo Jin-ho dengan equipment mewah yang tidak sebanding dengan ranknya. Sebenarnya Jinwoo cukup ragu dengan komposisi party Dong-suk yang tanpa healer, tapi karena uangnya lumayan dia memilih ikut. Sesaat sebelum mereka masuk ke dalam dungeon, ada sebuah scene di mana Jinwoo kelihatannya cukup risih dengan Jin-ho karena kebawelannya dan menganggap Jin-ho sebagai anak orang kaya yang menjadi hunter karena hobi saja. Saat mereka tiba di pintu masuk, semua cukup kaget karena ukurannya sangat luas dan meragukan serikat yang mengukur rank dungeon tersebut. Serikat menentukan rank sebuah dungeon bukan dari luasnya tapi melainkan energi sihirnya. Setibanya di dalam saat mereka mulai menerangi tempat itu, Jinwoo mendengar sesuatu yang mengarah kepada mereka dan memastikan itu dungeon serangga. Mereka cukup terkejut mendengar hal itu dan mulai panik. Tapi Jinwoo dengan sigap memberitahu akan ada serangan dari atas.
Tapi sepertinya parti Dongsuk cukup berpengalaman dengan baik dan dapat merespon serangan yang tiba-tiba itu. Walaupun raid ini sepertinya akan lancar, tapi Jinwoo merasa sedikit kecewa karena tidak bisa ikut memburu karena dirinya bertugas sebagai porter. Setelah serangan berakhir, Dongsuk dan anak buahnya memastikan bahwa ada sesuatu yang besar dan berbahaya seperti bos dalam dungeon mereka. Seketika wajah Dongsuk dan lainnya berubah, seakan mereka akan merencanakan sesuatu yang buruk. Tapi Jinwoo menyadari hal itu dan memberitahu Jinhoo agar dia berhati-hati. Hati-hati terhadap lizards. Entah kenapa Jinwoo teringat akan peringatan itu, tapi ia yakin nalurinya tidak pernah salah. Setelah beberapa saat mereka menjelajahi, akhirnya sampai juga mereka di depan pintu masuk ruangan bos dungeon. Scene berganti, di mana Dongsuk dari awal memang sudah berniat untuk merampok ekuimen Jinhoo dan tak ingin melawan bos. Dongsuk melakukan itu semua hanya karena ingin dianggap oleh adiknya yang seorang hunter rank S dan memperkuat timnya. Jinho yang merasa kontrak Jinwoo tidak adil dalam pembagian hasil, protes kepada Dongsuk, tapi Dongsuk meyakinkan Jinhoo bahwa semuanya akan mendapat hasil yang adil. Tapi sebelum mendapatkan hasil, mereka harus menambang batu kristal tersebut dan mengalahkan bos laba-laba raksasa yang menjaga tempat tersebut. Tak disangka alat tambang tersebut tidak dibawa oleh anak buahnya. Dan Dongsuk meyakinkan Jinwoo dan Jinhoo untuk tinggal di sana selagi Dongsuk mengambil alatnya. Setelah beberapa saat Dongsuk meninggalkan ruangan itu, Dongsuk menyuruh Magenha untuk menghancurkan pintu ruangan tersebut. Jinwoo akhirnya sadar bahwa Dongsuk dan partinya adalah lizards. Jinwoo mulai teringat lagi saat ia pernah diberitahu tentang lizards. Mereka hunter yang sering berbuat kriminal di dalam dungeon dan harus dihindari, terutama hunter lemah seperti Jinwoo. Kita kembali ke scene di mana Jinwoo dan Jinhoo terjebak dalam ruangan bos karena dikhianati oleh parti Dongsuk. Menurut Jinwoo, keluar dari sana adalah hal mudah, tapi yang menjadi masalah sekarang bos itu sudah bangun. Jinwoo mengamati bos tersebut yang sepertinya cukup berbahaya, tapi bila dibandingkan dengan monster Double Gate, sepertinya bos laba-laba itu bukan masalah besar baginya. Akhirnya Jinwoo maju untuk menghadapi bos tersebut, dan menyuruh Jinhoo untuk diam. Tapi Jinhoo mengatakan bahwa saat ini mereka harus memikirkan cara kabur daripada melawan bos itu. Jinwoo merasa tekanan dari bos laba-laba tersebut tidak berarti sama seperti dua bos yang dia sudah lawan sebelumnya. Dengan tersenyum, Jinwoo menyerang bos tersebut dengan sangat cepat. Setelah beberapa serangan, dia yakin bahwa ia dapat mengalahkan bos tersebut. Apakah Jinwoo dan Jinhoo dapat mengalahkan bos laba-laba dan keluar dengan selamat? Jinho kaget melihat pergerakan Jinwoo yang tidak sesuai dengan ranknya, dan beranggapan bahwa Jinwoo adalah seorang ranker palsu. Menurut Jinhoo, ranker palsu adalah seorang psikopat yang memanipulasi rank aslinya dan berbahaya. Tanpa sadar, Jinwoo telah melawan bos itu hampir 10 menit dan mulai kelelahan. Jinwoo pikir menggunakan pisaunya yang mempunyai efek pelumpuhan dan berdarah bisa segera mengalahkan bos laba-laba tersebut. Tapi bos itu masih bisa menyerang dengan trik-trik tersembunyi yang membuat Jinwoo mundur. Akhirnya Jinwoo menyimpulkan bahwa ia harus menggunakan kecepatannya. Dengan aktifnya skill kecepatan, Jinwoo menyerang lagi bos dan berhasil mengincar titik lemah mata bos tersebut. Akhirnya dengan aktifnya efek pisaunya Jinwoo, laba-laba tersebut akhirnya dikalahkan. Jinho yang melihat Jinwoo seorang diri mengalahkan bos laba-laba langsung berubah menjadi sopan sekali kepada Jinwoo. Tiba-tiba ada ledakan dari pintu masuk, dan muncul bayangan beberapa orang. Siapakah mereka? Ternyata yang muncul adalah Dongsuk berserta partinya. Mereka tidak menyangka bahwa Jinhoo dan Jinwoo mengalahkan bos itu, dan selamat. Dongsuk mengira Jinhoo membunuh bos karena equipmentnya yang bagus, dan ia seorang anak dari keluarga konglomerat, karena itu ia mencoba merekrut Jinhoo dan menyuruhnya untuk membunuh Jinwoo. Tapi siapa sangka, Jinhoo malah berpihak kepada Jinwoo yang membuat Dongsuk kesal. Tiba-tiba muncul misi untuk Jinwoo. Sebelum Jinwoo sempat mencerna apa yang terjadi, seorang Mege menghantam Jinwoo dengan skillnya. Jinwoo akhirnya sadar yang terpenting dalam dungeon adalah keselamatan dirinya di atas segalanya. Sistem menganggap mereka adalah musuh yang harus dibunuh. Tanpa ragu, Jinwoo bangkit dah bersiap melawan mereka. Tiba-tiba seseorang maju dengan gaya meremehkan Jinwoo dan hasilnya kepalanya terpenggal tanpa ia sadari. Apakah Jinwoo dapat mengalahkan parti Dongsuk dan keluar dengan selamat? Pertumpahan darah sudah terjadi, tidak ada lagi kata untuk mundur. Mage langsung menyerang Jinwoo dengan skillnya. Dengan cepat Jinwoo menghindar dan langsung membunuhnya. Melihat Mage itu mati, partinya langsung menyerang Jinwoo beramai-ramai.
Dengan cepat Jinwo mulai menghabisi mereka satu persatu, berkat efek pisau rasaka yang melumpuhkan dan berdarah memberikan kemenangan mudah bagi Jinwo. Sekarang tinggal tersisa Dongsuk seorang, tapi dia tak menyerah dan mulai menggunakan skillnya untuk menyerang Jinwo. Saat Dongsuk mendekat, Jinwo langsung menangkap mukanya dan menghantamkan kepala Dongsuk ke lantai. Dongsuk kebingungan apa yang membuat dirinya sampai terkapar di tanah, tapi ia menyadari Jinwo lebih kuat darinya dan meminta nyawanya diampuni. Sebelum Dongsuk selesai berbicara tentang adiknya, dengan kilat Jinwo memenggal kepala Dongsuk. Jinho sampai terhok-hok melihat kejadian itu. Lalu mereka berdua keluar dari dungeon itu. Washington, Amerika Serikat. Siapakah orang ini? Apakah ia ada hubungannya dengan Dongsuk? Di Serikat Hunter Korea, manajer Jin Chul sedang membahas tragedi dungeon rank C yang menewaskan 8 orang dan hanya 2 yang selamat. Ternyata itu dungeon yang baru saja diselesaikan oleh Jinho dan Jinwo sebagai 2 orang yang selamat, tapi Dongsuk sebagai salah satu korban, ternyata punya adik seorang rank S yang menarik perhatian Jin Chul. Adegan berpindah di mana Jinwoo sedang ngebir bersama adiknya, lalu ada notifikasi yang mendetoks kandungan alkohol dalam tubuh Jinwoo. Ternyata itu adalah hadiah skill anti racun yang Jinwoo dapat dari pembangkitan gandanya. Lalu muncul ide untuk Jinwoo meminum racun rasaka dan mendapatkan efek samping pengurangan serangan fisik. Tiba-tiba adiknya memberitahu kalau Jinwoo mencarinya di telepon. Ternyata Jinwoo ingin mengajak Jinwoo untuk penyerangan dungeon lagi. Sebelum Jinwoo selesai menjelaskan, Jinwoo langsung menolak tawaran Jinwoo. Jinwoo ingin Jinwoo menyerang 19 dungeon lagi, agar dia bisa dapat menjadi ketua guild yang didukung oleh perusahaan ayahnya yang seorang konglomerat. Akhirnya Jinwoo mencoba mendengarkan, dan saat ia melihat kontraknya, Jinwoo sampai kaget. Arise. Saat Jinwoo dan adiknya akan berlari bersama, Jinwoo mengatakan apa yang akan mereka beli bila mendapatkan 3 miliar won. Ternyata 3 miliar won adalah imbalan yang akan Jinwoo dapat berupa gedung setelah mereka menyelesaikan 19 dungeon. Jinwoo akhirnya menerima mengingat jumlah yang besar dan mengajukan satu syarat, yaitu hanya mereka berdua yang masuk ke setiap dungeon. Washington, Amerika Serikat. Terlihat seseorang bersama asistennya membicarakan akankah bermasalah besar bila ia membunuh orang di Korea. Ternyata orang itu adalah Hwang Dong-soo, seorang hunter rank S di Amerika, yang merupakan adik dari Hwang Dong-suk, dan akan segera ke Korea dalam 2 minggu untuk membunuh Jinwoo dan Jinho. Kembali kepada Jinwoo. Jinwoo mendapatkan kunci menuju dungeon setelah ia menyelesaikan misi harian 2 kali limit yang ada dan akan menggunakan kunci tersebut. Saat Jinwoo masuk ke dalam dan memperhatikan keadaan, dari kejauhan terlihat monster yang mendekat ke arahnya. Jinwoo merasa bahwa kelangkaan kunci tersebut adalah rank S, seperti Pulau Jeju Dungeon Semut atau seperti Double Dungeon yang pernah ia lewati. Kembali pada Jinwoo yang sedang melawan Cerberus. Jinwoo sebenarnya hanya penasaran akan dungeon dan monster yang ia hadapi. Apakah kemampuannya sudah bisa menyelesaikan dungeon S tersebut? Ternyata serangan Jinwoo tidak berefek sama sekali dan makin meyakinkan dirinya bahwa dungeon tersebut rank S. Akhirnya Cerberus mengaktifkan skillnya dan langsung menyerang Jinwoo dengan ganas. Tak disangka Cerberus berhasil menggigit putus lengan Jinwoo dan mengakibatkan Jinwoo sekarat dan hampir mati. Sebelum Cerberus menyerang lagi, Jinwoo mengaktifkan hadiah misi harian pemulihan dan berhasil menahan serangan tersebut lalu menyerang balik dengan segenap kekuatannya. Jinwoo menyadari belum saatnya ia untuk meneruskan masuk dungeon tersebut dan keluar untuk saat ini. Di tempat lain kita melihat ada 2 orang yang sedang berbicara tentang sesuatu. Bapak tua itu ingin agar anak muda itu membunuh orang untuknya, dan ternyata anak muda itu seorang Hunter B dari serikat yang siap untuk melakukannya. Scene dibuka dengan memperlihatkan 2 orang yang sedang berkendo ria. Saat mereka selesai, ternyata salah satunya adalah Tuan Song dan sedang mengobrol dengan muridnya yang seorang Hunter rank S. Sesaat ada panggilan dari serikat untuk Tuan Song masuk dalam gate. Dalam perjalanan menuju gate tersebut, Tuan Song bertemu dengan seseorang yang ia kenal dan ternyata itu Jinwoo. Tuan Song kaget dengan perubahan Jinwoo yang baru beberapa bulan dan terlebih kaki Jinwoo masih utuh. Jinwoo mengatakan saat ia tersadar kakinya masih ada dan prihatin melihat keadaan Tuan Song yang kehilangan tangannya. Saat mereka berdua sampai di depan gate, mereka cukup terkejut karena member partinya ternyata orang-orang yang selamat dari double gate sebelumnya. Terlebih Juhi, yang sangat senang melihat Jinwoo sangat berbeda sekarang.
Tiba-tiba datang sebuah mobil yang membawa para narapidana muncul di hadapan mereka, termasuk orang yang disewa untuk membunuh di part sebelumnya. Parti Tuan Song cukup resah melihat hal itu, tapi pengawas memberitahukan bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena yang menjaga narapidana tersebut seorang hunter rank B. Jinwo yang nalurinya merasa kurang enak memberitahu Juhi untuk mundur, tapi ia tetap memaksa ikut. Apakah Jinwo dan lainnya akan baik-baik saja bersama narapidana dan psikopat itu? Ternyata Dungeon Goblin yang mereka serang. Para napi dengan mudahnya membunuh goblin-goblin itu. Dan Tuan Song juga tidak mau kalah, unjuk kebolehannya dengan mengeluarkan skill areanya. Setelah selesai, Tuan Song dan Juhi cukup kagum dengan Jinwoo yang tanpa terluka dan dengan mudah mengalahkan goblin. Sesampainya mereka di jalan bercabang, psikopat itu menyarankan membagi 3 grup agar cepat selesai, dan Jinwoo dengan nalurinya memilih jalan kiri karena ia ingin menghabisi bosnya sendiri. Grup psikopat tentu dengan mudah menghabisi goblin, dan mereka bersantai mengobrol tentang goblin. Entah apa maksud psikopat itu mengatakan sebuah skenario mereka diserang ratusan goblin, apakah psikopat itu ada maksud lain? Di sisi lain, grup Tuan Kim tampak sudah selesai dengan jalurnya, dan sambil mengobrol Tuan Kim berencana meminta maaf kepada Jinwoo soal kejadian di Double Gate, tapi sesampainya mereka di persimpangan Tuan Kim tampak kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Terlihat psikopat itu sudah membunuh 2 napi dan segera menghabisi sisanya. Sesaat Jinwoo mendengar teriakan dan niat membunuh, ia dan lainnya bergegas menghampiri. Tapi tak disangka psikopat itu menyerang Juhi dan Jinwoo berhasil menahannya. Psikopat itu mengungkapkan bahwa ia akan membunuh grup Tuan Song sama seperti mereka yang sudah mati di belakangnya. Tiba-tiba perhatian Jinwoo teralihkan melihat Tuan Kim yang sudah duduk bersimbah darah dan langsung menyuruh Juhi segera nge-heal Tuan Kim. Tapi Tuan Kim mengatakan ia sudah tak mungkin selamat karena ia kehilangan banyak darah dan hanya ingin meminta maaf kepada Jinwoo. Setelah Tuan Kim mengungkapkan permintaan maafnya, ia meninggal. Saat Jinwoo bertanya apa psikopat itu yang membunuh Tuan Kim, psikopat itu mengelak dan mengatakan itu monster dan akan membuat laporan bahwa napi yang membunuh mereka dan napi dibunuh goblin, lalu hanya dia seorang yang selamat. Saat Jinwoo akan maju, Tuan Song mengatakan bahwa dirinya yang akan melawannya dan meminta Juhi memberi buff pada dirinya. Psikopat pun maju menyerang Tuan Song karena Tuan Song sebagai penyihir melawan assassin akan memberinya kesulitan dalam hal kecepatan. Karena perbedaan tersebut Tuan Song akhirnya mendapat luka, tapi dengan sigap Juhi langsung memberi heal. Tapi itu membuat psikopat risih dan langsung menyerang Juhi. Tentu saja Tuan Song tak akan membiarkan hal tersebut. Akhirnya Tuan Song terkena banyak serangan dan terjatuh, tapi saat Juhi akan memulihkan, Tuan Song menolaknya. Membuat psikopat mendekat untuk menyerang. Ternyata Tuan Song sudah bersiap dengan skillnya. Sayangnya psikopat bisa menghindar. Saat pisau psikopat sudah mendekat pada Tuan Song, Jinwoo menahan serangan tersebut dan membuat psikopat sampai menanyakan siapa dan apa ranknya. Psikopat merasa tidak mungkin Jinwoo rank E dan bertanya-tanya apa ia ranker palsu atau ia dibangkitkan kembali. Jinwoo mempertanyakan kenapa psikopat itu sampai melakukan semua ini. Psikopat itu pun menceritakan bahwa ada seorang tua yang menyewanya dengan imbalan untuk membunuh salah satu napi yang mencelakai putrinya sehingga bunuh diri. Psikopat itu menawarkan kebebasan mereka dengan tidak berbicara tentang insiden ini, tapi Jinwoo menolak. Psikopat pun menyerang dengan cepat ke arah Jinwoo, dan setelah beberapa saat pertarungan dapat disimpulkan kalau kecepatan mereka berdua berimbang. Tapi ada hal yang tidak diperhitungkan psikopat bahwa ada Juhei yang bisa ngebuff dan heal Jinwoo. Pertarungan pun semakin seru, dan tiba-tiba psikopat mencoba mengincar Juhei, tapi ada Tuan Song yang siap melindungi Juhei dari belakang. Teralihkan oleh hal itu, membuat Jinwoo mendapat serangan. Tapi untungnya Jinwoo masih bisa bertahan. Karena niat membunuh psikopat yang terlalu besar, sistem memberikan quest kepada Jinwoo membunuh psikopat itu. Setelah mendapatkan misi dari sistem, Jinwoo pun mengaktifkan skill kecepatannya dan berhasil mendaratkan serangan yang memberi efek kelumpuhan dan berdarah. Tapi sayang tidak berefek karena psikopat jauh lebih kuat darinya. Psikopat pun unjuk gigi dengan menggunakan skill menghilang dan menyerang kaki Jinwoo. Saat Juhei dan Tuan Song hendak menolong Jinwoo, psikopat mengancam akan langsung membunuh mereka. Jinwoo pun menggunakan skill pemulihan hariannya yang membuat psikopat jadi parno dan bergegas menyerang Jinwoo. Jinwoo mempertajam nalurinya dan membuat semua serangan psikopat ditahan, walaupun sudah mengerahkan semua skill dan kekuatannya. Akhirnya aktif skill haus darah Jinwoo yang membuat psikopat tidak dapat bergerak seperti kegelapan yang melahap dirinya.
Melihat psikopat tak berdaya tanpa membuang kesempatan, Jinwoo menancapkan pisau ke dadanya. Pada saat psikopat hampir mati, ia menanyakan Job apakah Jinwoo, dan Jinwoo pun menjawab ia kurang yakin juga. Tapi Jinwoo sebaliknya bertanya, bisa seberapa kuat ia nantinya. Psikopat pun menjawab ia bisa sebesar bayangan yang ada di belakangnya. Akhirnya psikopat itu pun mati dan Jinwoo mendapatkan hadiah dari misinya. Saat Tuan Song mengajak Jinwoo untuk keluar dungeon dan melapor, Jinwoo mengatakan ia harus menyelesaikan dungeon itu. Saat Jinwoo menarik pisaunya dari tubuh psikopat, muncul batu skill dari psikopat tersebut. Akhirnya mereka berpisah. Jinwoo menyadari ada satu napi yang masih hidup dan membawa napi tersebut menuju ruangan bos. Saat mereka sampai di ruangan bos, Jinwoo mengatakan bahwa napi tersebut lebih sampah dari psikopat dan tidak ada niatan untuk membiarkan ia keluar. Karena itu Jinwoo membiarkan napi itu dicabik-cabik oleh goblin dan bosnya. Barulah setelah itu Jinwoo menyelesaikan dungeon. Tuan Song dan Juhi yang keluar duluan melaporkan kejadian itu. Dan tidak lama datang pengawas serikat yang menanyakan siapa yang membunuh psikopat. Saat Jinwoo merasa akan ketahuan, tanpa ragu Tuan Song menjawab itu dirinya dan mendapat bantuan dari Miss Juhi yang merupakan healer rank B dan membuat pengawas percaya. Pengawas pun beralih kepada Jinwoo dan memperingatkan kejadiannya bersama Parti Dongsuk dan menjelaskan bahwa Hwang Dongsu seorang rank S kemungkinan akan mengincar dirinya, menyarankan agar ia kabur saja. Saat Jinwoo dan Juhi berjalan bersama, mereka berbincang-bincang tentang banyak hal yang sudah mereka lalui bersama. Di mana saat Jinwoo sering terluka tapi ia tidak menyerah sedikit pun dan terus maju, akhirnya Juhi pun sampai pada satu keputusan bahwa ia akan pensiun saja. Tapi Jinwoo bertekad untuk lebih kuat agar dirinya bisa menghadapi Hwang Dongsu. Saat Jinwoo sampai, ia cukup kaget dengan parti yang dibawa Jinwoo. Ada yang terluka, pemabuk, dan seorang anak kecil. Anak kecil itu tersinggung dan mengatakan bahwa ia seorang hunter, walaupun Jinwoo tahu ia ranknya E. Jinho mengatakan mereka berdua yang masuk, dan mereka hanya untuk menggenapkan kualifikasi penyerangan rank C party 10 orang. Jinwoo lagi-lagi menghela napas melihat equipment Jinho dan mendorongnya sedikit. Tak disangka equipment begitu berat sehingga Jinwoo tidak bisa bangun. Saat mereka berdua masuk, di luar mereka bergosip tentang Jinwoo yang dikenal hunter terlemah, dan Jinwoo yang rank D hanya pamer saja. Setelah beberapa saat Jinwoo berlari keluar, mereka menyangka penyerangan gagal dan Jinwoo berhasil kabur. Tapi tak sesuai sangkaan mereka, dungeon berhasil diselesaikan dan akan lanjut raid lagi. Di serikat White Tiger tampak ada kegaduhan karena semua rank rendah dibeli semua, dan yang menjadi fokusnya ternyata ada Jinwoo seorang rank E yang melewati insiden 3 dungeon sebelumnya, dan Jinwoo anak konglomerat. Pengawas serikat White Tiger melakukan penyelidikan mendalam terhadap Jinwoo, dan dari dungeon yang Jinwoo sudah lewati, ia mensimpulkan kalau Jinwoo mendapatkan pembangkitan ganda dan berniat untuk merekrut dirinya. Di dalam dungeon, Jinwoo yang mendapatkan skill kamuflase dan bertambah kuat seiring naik levelnya. Tampak dengan mudah membunuh monster yang ada, dan pada saat ia mencapai level 40, ia mendapat notif perubahan job. Saat pengawas dari serikat White Tiger sampai di depan dungeon yang dimasukin Jinwoo, ia melihat orang-orang di sana tampak sedang bersantai dan terkejut hanya 2 orang itu yang menyerang. Saat Jinwoo keluar, ia berpesan agar jadwal dikosongkan, dan Jinwoo mengatakan ada jeda 2 hari sebelum dungeon dibatalkan. Lalu pengawas itu memperkenalkan dirinya dan mengajak Jinwoo untuk mengobrol. Ia menyatakan niatnya untuk merekrut Jinwoo dan siap membayar 2 kali dari yang Jinwoo bayarkan, tapi Jinwoo meminta gedung serikat White Tiger. Apakah Jinwoo akan masuk dalam serikat White Tiger? Pengawas pun kaget akan tawaran yang didapat Jinwoo dari Jinwoo, dan akhirnya akan mendiskusikannya pada petinggi guild. Saat Jinwoo akan pergi, tiba-tiba Jinwoo menggunakan skill kamuflasenya dan menyayat pipi pengawas sambil menanyakan kenapa mereka bisa tahu tentang dirinya. Di bawah tekanan Jinwoo, pengawas berjanji akan menyimpan informasi tersebut. Jinwoo menawarkan dungeon yang ia punya kepada pengawas karena stok dungeon rank rendah sangat sedikit. Akhirnya setelah sepakat, Jinwoo menyembuhkan goresan pipi pengawas, dan tak lama masuk anak buah pengawas yang mempertanyakan hal yang terjadi. Pengawas mengatakan bahwa Jinwoo lebih dari yang ia kira. Di serikat White Tiger terjadi kegaduhan karena semua rank C tidak laku, dan masuk SMS dari Jinwoo mengatakan penjualan dungeon itu sebagai kompensasi atas dirinya. Jinwoo pun bersiap masuk ke dalam dungeon untuk perubahan jobnya. Job apa yang akan Jinwoo dapat, dan siapakah sosok yang menunggunya di dalam?
Di dalam dungeon, ternyata Jinwoo berhadapan dengan monster dengan zirah besi, dan sepertinya serangan Jinwoo dengan pisau tidak begitu efektif sama sekali. Tapi dengan pengalamannya, Jinwoo mencoba menyerang dengan tangan kosong dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah itu, sistem memberitahu bahwa ia tidak dapat keluar sebelum menyelesaikan dungeon itu. Item dan shop terkunci serta naik level tidak memulihkan dirinya. Tapi yang menjadi perhatian Jinwoo, ia lupa menyelesaikan misi hariannya. Jinwoo terus melawan monster yang bermunculan dengan tangan kosong tampak lebih efektif baginya. Jinwoo pun cukup senang dengan item yang didapat dari monster-monster tersebut. Tiba-tiba dengan nalurinya, Jinwoo menyerang dengan pisaunya dan ternyata itu monster tipe assassin. Setelah beberapa saat, farming Jinwoo mendapatkan equipment yang lumayan untuk dirinya. Sesampainya di depan ruangan bos, saat Jinwoo membuka pintunya berhembus udara yang membuat jiwanya merinding. Saat berjalan perlahan, Jinwoo merasakan sensasi seperti bertemu monster di double dungeon. Dapatkah Jinwoo menyelesaikan dungeon ini dan keluar dengan selamat? Jinwoo melawan Igris. Jinwoo terkejut melihat warna merah pada nama dari Igris yang berarti sangat kuat. Igris pun langsung menyerang dengan pedangnya yang ternyata sangat besar kerusakannya. Jinwoo menyerang balik dengan pisaunya, tapi Igris dengan cepat membalasnya dan membuat Jinwoo mundur. Jinwoo menyadari kekuatan Igris dan segalanya jauh di atasnya, dan memutuskan melawan dengan tangan kosong. Di luar dugaan, Igris pun mengikuti Jinwoo dengan melepaskan semua senjatanya dan bersiap adu jotos dengannya. Igris pun maju, dengan cepat mencengkram Jinwoo dan menghempaskan jauh ke tembok, disusul dengan pukulan bertubi-tubi. Untungnya Jinwoo masih bisa keluar dari serangan Igris, dan dengan cepat mengaktifkan skill kecepatannya, berharap ia dapat mengimbangi Igris. Tapi Igris meladeni semua serangan Jinwoo dan terus menyerang balik. Dan pada suatu titik Igris menangkap kaki Jinwoo, menghempaskan dirinya dengan kekuatan yang besar, hingga Jinwoo hampir tak sadarkan diri terjatuh duduk di atas tahta. Igris mendekati Jinwoo dan men-summon pedangnya. Saat Igris hendak memancung kepalanya, Jinwoo menahan pedang tersebut dengan tangannya yang sudah berequip. Segera Jinwoo mensummon pisaunya dan menusuk mata Igris. Melihat Igris yang kesakitan, Jinwoo langsung membanting Igris ke tembok. Jinwoo mensummon kembali pisaunya dari genggaman Igris dan menancapkan pisaunya ke sela dagu Igris secara bertubi-tubi. Dengan serangan terakhir, Jinwoo akhirnya mengalahkan Igris. Jinwoo merasa ia sangat beruntung bisa mengalahkan Igris karena dengan sedikit kelalaian, ia bisa saja mati. Igris menjatuhkan 5 item, di antaranya ada gold yang lumayan banyak, lalu helm rank S dengan stat dan pengurangan serangan fisik, lalu ada 2 batu yang salah satunya skill dari Igris, dan batu teleport keluar dungeon. Apakah quest job Jinwoo belum selesai? Jinwoo pun melihat ada beberapa portal yang muncul di hadapannya, dan seketika muncul quest perubahan job. Dengan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, ia akan mendapat job yang lebih bagus. Hitungan pun dimulai, dan monster-monster pun mulai bermunculan. Jinwoo pun menggunakan skill kamuflasenya agar ia bisa menghindar untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Tak disangka ada monster mage yang bisa menggunakan skill deteksi dan keberadaan Jinwoo pun terungkap. Monster pun langsung mengarah dan menyerang Jinwoo, ia dengan mudah bisa melawan balik. Dan dengan skill aktifnya bisa mengurangi status monster sebanyak 50%, tapi monster itu jumlahnya sangat banyak hingga Jinwoo diserang dari berbagai sisi dan membuat Jinwoo kewalahan juga. Akhirnya Jinwoo pun memutuskan akan keluar dengan hasil yang ada. Dan pada saat ia akan menggunakan teleport stone, ia diserang hingga menjatuhkan batunya. Jinwoo tidak menyerah begitu saja dan bangkit kembali. Dengan segenap kekuatannya yang tersisa, Jinwoo kembali menyerang. Apakah Jinwoo akan dapat hasil yang memuaskan? Apa yang terjadi padanya sampai ia melihat halusinasi dirinya yang dulu? Ternyata halusinasi itu ada suara dari hati kecil Jinwoo yang mengatakan, biarpun secara fisik ia banyak berubah, tetapi ia masih lemah dalam hal mentalnya. Teralihkan oleh hal itu, dan dengan stamina yang sudah mulai habis, Jinwoo mendapat serangan yang menjatuhkan dirinya di tengah kepungan monster. Sebelum menghilang halusinasi itu mengatakan bahwa ia akan banyak mengorbankan orang terdekatnya dan akan mati karena ulahnya sendiri. Sebelum monster itu menyerang, tiba-tiba muncul notifikasi bahwa quest hariannya belum diselesaikan. Dan dalam waktu dekat, ia akan dikirim ke zona hukuman. Jinwoo pun diteleport ke zona hukuman pas sebelum serangan itu mengenai dirinya. Jinwoo pun teringat kembali akan misi harian yang sebelumnya ia sepelekan. Dengan HP dan MP, serta stamina yang hampir habis, Jinwoo menganggap ini adalah keberuntungan baginya. Jinwoo pun langsung membeli potion untuk memulihkan dirinya,
Dan setelah selesai, ia merasa percaya diri lagi. Tapi masalah belum selesai begitu saja. Ia harus bertahan 4 jam di zona hukuman melawan monster yang ia hindari di hukuman sebelumnya. Apakah Jinwoo dapat bertahan di zona hukuman? Jinwoo pun membunuh salah satu mage itu dan tersisa 4 lagi. Tapi untuk mencapai posisi dari para mage, Jinwoo harus melewati kerumunan monster yang sangat banyak jumlahnya. Saat terasa jaraknya sudah cukup dekat, Jinwoo menggunakan skillnya menarik mage kedua dan membunuhnya. Tersisa 3 mage lagi, dan tanpa disangka mereka mensummon golem yang besar dari bangkai monster. Golem yang besar itu ternyata lambat dan Jinwoo tidak menghiraukan, lalu mengincar mage yang tersisa dan langsung menghabisi mereka semua. Monster yang tersisa pun berjatuhan dan notif mengatakan semua monster sudah habis. Dan akan dilakukan perhitungan untuk job yang didapat. Tapi job yang didapat tidak dapat dipilih oleh Jinwoo. Jinwoo merasa ada 3 job yang akan didapat berdasarkan status yang ia naikkan, yaitu warrior, assassin, atau tanker. Tapi saat ringkasan job yang didapat Jinwoo muncul, ia cukup terkejut karena tidak sesuai dengan yang ia kira. Job apakah yang Jinwoo dapat? Jinwoo mendapatkan job necromancer. Ia pun bingung karena stat yang ia naikkan tidak ada intelligence sama sekali. Necromancer ada subjob dari mage dan diklasifikasikan sebagai dark mage yang menggunakan undead untuk bertarung. Jinwoo yang selama ini bertarung menggunakan pisau dan pedang kebingungan kenapa ia sampai dapat job ini. Menurutnya, kelebihan Necromancer adalah bisa mempunyai pasukan sendiri, tapi Summoner tidak bertambah kuat dan statusnya mungkin akan tak berguna. Jinwoo pun menolak, tapi sistem memperingatkan bahwa ini job tersembunyi. Jinwoo pun mengingat bahwa Hunter yang mempunyai job langka sangat kuat, direkrut guild besar dan hidup dengan nyaman. Ia pun berpikir dengan adanya pasukan mungkin ia sendirian pun dapat menyelesaikan dungeon rank B atau di atasnya. Saat Jinwoo akhirnya menerimanya, muncul notif poin tambahan yang banyak seperti tidak menggunakan teleport stone, HP di atas 50% dan membunuh semua monster. Saat semua poin sudah dikalkulasi, Jinwoo mendapatkan promosi job menjadi Shadow Monarch dan mendapat tambahan stat serta skill baru. Saat Jinwoo melihat sekeliling ada notif bisa mengekstrak mayat monster di sekitarnya dan sistem meminta kata perintah untuk penggunaan skill. Arise. Bayangan hitam pun mulai bermunculan dari mayat monster yang ada. Skill terbaru dari Jinwoo. Jinwoo pun mengerti dengan setiap musuh yang dibunuh, ia dapat membangkitkan sebagai pasukannya. Lalu matanya tertuju pada Igris yang ranknya cukup tinggi. Tapi sebelum itu ia harus membatalkan beberapa shadow-nya, karena limitnya terbatas. Akhirnya Jinwoo mencoba membangkitkan Igris, tapi sayang percobaannya gagal. Jinwoo merasa kesulitan karena perbedaan stat yang besar, dan waktu kematian yang sudah lama sepertinya mempengaruhi kesuksesannya. Dengan tersisa 2 kesempatan lagi, Jinwoo mencoba lagi dan gagal. Dengan tersisa 1 kesempatan, Jinwoo melihat ke tahta dan ia berkata, "Pemilik tahta sudah lama menghilang, berhenti menjaga tahta kosong, bagaimana bila menjaga dirinya orang yang berdiri di hadapannya?" Arise. Teriakan dan ledakan terdengar menandakan keberhasilan Jinwoo membangkitkan Igris. Apakah dengan adanya Igris dan pasukan bayangan yang baru membuat Jinwoo akan semakin kuat? Jinwoo pun keluar dari dungeon perubahan job. Saat Jinwoo sedang tidur, ia dibangunkan oleh panggilan handphonenya. Yang ternyata adiknya Jin-ah mengingatkan bahwa ada acara pertemuan dengan wali murid di sekolahnya. Dengan terburu-buru Jinwoo pun bersiap dan ia merasa harus berpakaian lebih rapi. Jinwoo pun pergi ke bank untuk mendapat kartu baru dan mengupdate tabungannya. Teller pun kaget melihat saldo rekeningnya dan Jinwoo menjelaskan ia seorang hunter. Si teller malah nawarin investasi dan dengan cepat Jinwoo menolaknya. Sesampainya Jinwoo di sekolah, adiknya sampai kaget melihat Jinwoo yang penampilannya berubah dan sangat keren, hingga anak-anak di sekolah itu sampai kagum kepada Jinwoo. Jin-ah menawarkan akan mencarikan pacar untuknya dan langsung dicubit oleh Jinwoo. Saat Jinwoo bertemu dengan guru adiknya, guru itu tampak tak mengenali Jinwoo yang alumni di sekolahan itu juga.
Mereka pun membahas tentang akademis Jin Ah. Dan di sela-sela pembicaraan, guru itu menanyakan apakah ia setuju bila adiknya menjadi hunter dan Jinwoo menjawab tidak. Alasan guru itu bertanya karena ada murid yang menjadi hunter dan berhenti sekolah. Anak itu mempunyai rank E dan teman dari Jin Ah. Guru itu ingin agar Jinwoo mau membujuknya agar murid itu tetap sekolah dan nama murid itu Han Song-yi. Setelah itu Jinwoo langsung menghampiri Song-yi, yang ternyata mereka sudah saling kenal, karena Song-yi pernah masuk dalam party Jinwoo dan Jinho. Jinwoo pun menunjukkan fotonya bersama Jin Ah kepada Song-yi dan menanyakan apakah dia teman adiknya. Song-yi mengiyakan sebagai teman Jin Ah dan pernah mengunjungi Jinwoo di rumah sakit. Song-yi bersikeras tetap akan berhenti sekolah dan tidak akan berhenti sebagai hunter. Jinwoo menjelaskan bahwa monster tidak mempan dengan serangan biasa. Ia harus menggunakan senjata bagus. Senjata pasti akan rusak dan harus terus diganti yang baru. Karena itu menjadi hunter rank E sangat sulit mendapatkan keuntungan. Song-yi pun dengan pedas mengatakan bahwa sesama rank E tidak pantas menceramahinya. Karena Song-yi sangat keras kepala, Jinwoo berencana menunjukkan padanya bahwa realitas sangat kejam agar ia sadar saat menghadapinya secara langsung. Di bandara terlihat Hwang Dong-soo sudah sampai di Korea. Terlihat Jin Chul ditugaskan sebagai pengamat oleh asosiasi dan akan menemani Dong-soo selama ia berada di Korea. Jin Chul langsung menanyakan keperluannya, apakah berhubungan dengan Sung Jin-woo dan Yo Jin-ho. Melihat reaksi Dong-soo sepertinya itu benar. Asosiasi sebenarnya sudah curiga dengan pembunuhan di dalam dungeon oleh Dong-suk. Tapi tidak bisa berbuat banyak karena ia masih bersaudara dengan Dong-soo yang seorang hunter rank S. Di tempat lain terlihat Jinwoo dan Song-yi bertemu dengan Tuan N yang merupakan manajer White Tiger. Jinwoo meminta Tuan Ahan agar ia dan Song-yi bisa ikut dalam pelatihan hunter baru. Dengan niat untuk menunjukkan kepada Song-yi kerasnya dunia hunter. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada suara ketus yang mengatakan ini bukan piknik. Jinwoo menanyakan siapa dia, dan Tuan Ahan menjelaskan bahwa ia hunter baru rank A dengan job tank. Penyerangan hari itu terdiri dari banyak rank tinggi, dan Jinwoo merasa bahwa tidak akan banyak yang bisa dipelajari oleh Song-yi. Pengawas pun memberitahu Jinwoo untuk memperhatikan saja dari belakang agar dungeon tidak terlalu mudah diselesaikan. Saat mereka masuk ke dalam, Jinwoo merasakan sesuatu yang berbeda dan nalurinya mengatakan untuk pergi dari sana secepatnya. Gate pun berubah warna menjadi merah pekat. Jinwoo berteriak agar memanggil tim utama sekarang. Melihat itu Tuan Ahan langsung menghubungi ketua guild. Mendengar Red Gate, Om Baik langsung bergegas menuju ke sana. Segini dulu alur cerita spoiler Solo Leveling Full Season 1, kita lanjutkan lagi di video Season 2. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.